Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kalana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Katup Saku. Sebelum saya membacakan tulisan yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sana, semoga sehat selalu dan sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sana selalu mendapatkan sejarah yang saya tulis dengan berkesinambungan. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Adat Datuk Katumanggungan, kemudian lebih dikenal dengan Adat Kelarasan Koto Piliang. Menegakkan dan menanam gelar Pusako Adat Kilok Cayo Datuk Bandar Putih, dipimpin oleh Sultan Paduka Bahasa Datuk Katumanggungan. Dimulai dengan menguraikan adat pusako Datuk Katumanggungan yang disampaikan sendiri oleh Sultan Paduka Bahasa Datuk Katumanggungan. Kata pusako adat Datuk Katumanggungan dan dipaci arek dan diganggam tagu. Junjungannya Sultan Paduka Bahasa Datuk Katumanggungan, yaitu barajo kedaulat, baputuak bulik baurek tunggang, baradat sepanjang jalannya, bacupak sepanjang batuang, bapusako sepanjang indunya, putui tak dapat diulih, putui tali, putui kulindan, putui suto tanun digulung, indak dapat ditanun lain. Mati ayam mati latungau, mati kucing hilang langeau, api padam puntung lahanyu, hilang indak dapat nak dicari, anyui indak bisa nak dipintai, surih taluki di atas batu, dipipih nasa tapih barulah boleh dilayangkan. Datuk atau pengulu di adat kelarasan Datuk Katumanggungan memakai adat pusako barajo kedaulat, yaitu adat pusakonyo bajanjang naik batanggo turun, baputuak bulik baurek tunggang, bamulai dari awal, babilang dari asuh, naik dari jenjang dan di bawah, turun dari tanggo dan di atas, naik saholai, turun saholai, batali boleh diiri, batampuak boleh didinjang. Janjang naik adat Datuk Katumanggungan. Dari Datuk-Datuk naik kepada Kilok Cayo Datuk Bandar Putih. Dari Kilok Cayo Datuk Bandar Putih naik kepada Sultan Paduka Bahasa Datuk Katumanggungan. Tanggo turun adat Datuk Katumanggungan. Dari Sultan Paduka Bahasa Datuk Katumanggungan turun kepada Kilok Cayo Datuk Bandar Putih. Dari Kilok Cayo Datuk Bandar Putih turun kepada Datuk-Datuk, dari Datuk-Datuk disampaikan kepada para penduduk di Medan dan Bapane. Pelaksanaan adat Sultan Paduka Bahasa Datuk Katumanggungan disesuaikan dengan pemekaran wilayah dan perkembangan para penduduk. Sesudah terbentuknya Datuk Ampit Jini, maka janjang naiknya juga bertambah dan berubah. Janjang naik dari Datuk Ampit Jini, yaitu pucuk adat dalam koto atau negari, naik kepada Datuk Bandar Putih. Dari Datuk Bandar Putih naik kepada Datuk Katumanggungan. Tanggo turunnya. Dari Datuk Katumanggungan turun kepada Datuk Bandar Putih. Dari Datuk Bandar Putih turun kepada Datuk Pucuk Adat dalam koto atau negari. Dari Datuk Pucuk Adat turun kepada Datuk Pucuk Suku, orang Ampat Jini. Dari Datuk Pucuk Suku orang Ampit Jini diturunkan kepada Datuk dan Ampit Jini. Dari Datuk dan Ampit Jini baru disampaikan kepada anak dan kemenakan. Kemudian, sesudah terbentuknya Bahasa Ampit Balai,
dan langgam nan tujuh dalam kelarasan adat Koto Piliang. Maka janjang naik dan tangguh turunnya juga berubah, yaitu janjang naiknya dari datuk pucuk adat dalam koto atau negari naik kepada langgam nan tujuh. Dari langgam nan tujuh naik kepada Basa Ampek Balai. Dari Basa Ampek Balai naik kepada Datuk Bandar Putih. Maka Datuk Bandar Putih sebagai pemimpin tertinggi pada saat itu, Datuk Bandar Putih juga dijuluki sebagai Panitahan. Hal ini disebabkan Datuk Katumanggungan sudah meninggal dunia. Tangguh turunnya. Dari Datuk Bandar Putih turun kepada Basa Ampek Balai. Dari Basa Ampek Balai turun kepada langgam nan tujuh. Dari langgam nan tujuh turun kepada Datuk Pucuk Adat dalam koto atau negari. Dari Datuk Pucuk Adat baru disampaikan kepada Datuk dan Ampek Jini. Dari Datuk dan Ampek Jini disampaikan kepada anak dan kemenakan dan penduduk di Medan nan Bapani. Dalam kelarasan Koto Piliang, pimpinan tertinggi boleh mengambil suatu keputusan kalau usulan dari bawah kurang sejalan dengan pemikiran beliau, maka keputusan pimpinan tertinggi itu yang diturunkan ke bawah dan dijalankan. Menegakkan Datuk di adat Datuk Katumanggungan bajanjang naik batangguh turun. Maksudnya bapa muncak karajonyo ba urang gadang kabasanya, atau mengakui kedaulatan ada orang gadang pembimbingnya atau promotornya. Kata pesako adatnya, tuah gombak babawut, tuah sabihi basi jantung, tuah kukuk balengge, tumbuh di bulu dicabieknya, tumbuh di sisi dilokekkan. Maksudnya, tuah gombak babawut, yaitu bagai ayam ada tuahnya, jenggernya. Tuah sabihi basi jantung, yaitu bagai ayam ada tuahnya, bulu tengkuknya, tidak memperlihatkan rasa takut. Tuah kukuk balengge, yaitu bagai ayam ada tuahnya, kokok ayam itu bernada bertinggi berendahan. Tumbuh di bulu dicabieknya, yaitu tahu dengan cara laksana ada bulu dicabut. Tumbuh di sisik dilokekkan, yaitu tahu dengan cara dan aturan bagai ikan, sisi ikan disisiki. Semua kata-kata pesako adat Datuk Katumanggungan itu adalah kata tersirat. Adat pesako Datuk Katumanggungan itu yaitu bajanjang naik dan tangguh turunnya akan bertambah, disesuaikan dengan perkembangan penduduk dan pemekaran daerah, serta melihat situasi dan kondisi yang ada di dalam Luak Nan Tuo dan Luak Nan Tigo. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan kemudian menjelaskan aturan induk adat dan 22 buah sebagai pegangan untuk para datuk di Luak Nan Tigo untuk menjalankan tugas peran seorang datuk dalam membimbing anak kemenakan dan para penduduk, serta untuk menjaga luaknya masing-masing. Aturan induk adat dan 22 buah. 1. Adik dan ampe. A. Adik dan sawana adik. B. Adik dan diadikkan. C. Adik dan taradik. D. Adat adik istiadik. 2. Kato dan ompe. A. Kato pesako. B. Kato dahulu, kato batopati. C. Kato kudian, kato bacari. D. Kato mupakai. 3. Nagori dan ampe. A. Tarata. B. Dusun. C. Koto.
D. Nagari. Keempat, undang nanompe. A. Undang luar. B. Undang koto atau nagari. C. Undang dalam nagari. D. Undang 20. Yang kelima, hukum nanompe. A. Hukum lamu. B. Hukum manggamo. C. Hukum basamu. D. Hukum bakaran. Yang keenam, cupak nanduo. A. Cupak usali. B. Cupak buatan. Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan sesudah mengurai dan menjelaskan mengenai aturan induk adat nan 22 buah. Kemudian diteruskan dengan kata persambahan makan dan minum dalam paralekan larak lerang Memantai Kabau oleh para datuk si Pangkah dengan para datuk si Alek. Kata pusaku adat, maura salope pone, bakato salope makan. Artinya, maura salope pone, apabila sudah beristirahat melepaskan penat dan letih, kemudian kembali mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat dan penuh perhatian. Bakato salope makan, yaitu apabila perut sudah diisi dan rasa lapar dan haus sudah hilang. Kemudian untuk berkata dan berunding mengenai sesuatu yang perlu dan penting. Pemikiran akan terpusat kepada yang akan dibicarakan dan kepada yang akan dirundingkan. Pemikiran tidak akan bercabang antara rasa lapar badan dan kata yang akan dibicarakan. Kemudian kata-kata itu dijadikan kata pusaku. Sesudah makan dan minum dengan segala pitatah pititi, kata persambahan, dilanjutkan dengan menguraikan kata pusaku riwayat perjalanan sejarah Rajo dan kata pusaku riwayat perjalanan sejarah adat. Perjalanan sejarah Rajo dan perjalanan sejarah adat. Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan sesudah menguraikan adat pusaku yang beliau buat. Kemudian Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan menceritakan kembali mengenai perjalanan sejarah Rajo dan perjalanan sejarah adat yang sudah diperpendek dalam bentuk kata pusaku adat. Mulai dari riwayat hidup Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya, terus kepada mulai dirancangnya adat di puncak Gunung Merapi dan sampai kepada menegakkan dan menanam gelar pusaku adat Datuk Bandar Putih yang pertama itu yang dipakai oleh Kiluk Cayo. Kemudian dilanjutkan dengan meminum air nasa tagut, air kari pusaku si Ganjo Era dari cerek pusaku si Mundampanu yang memberikan kepada Kiluk Cayo adalah si kalap dunia Datuk Seri Maharajo Nego-Nego. Tujuan dari meminum air nasa tagut itu adalah dengan maksud air yang diminum itu oleh Kiluk Cayo akan mengalir ke segenap penjuru pembuluh darah dalam tubuh seperti tertuang dalam kata pusaku adat. Pandingin kapalo sadang angin, panawa hati dalam merusuh, manjala akah di nanjoni, bapaham hati di nantarang. Kemudian Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan memimpin menghimbaukan gelar pusaku adat Datuk kepada Kiluk Cayo. Kata pusaku adat nan samiang indak bagisi, nan sajari indak bakisah, nan satitik berpantang hilang, nan sabari berpantang lupa, nan indak ragu dia banyak, nan indak lupa dia lama, nan indak lokang dek pane, nan indak lapuk dek hujan, nan diasak indak nyolaiwe, nan dibubui indak nyomati. Putih kape dapet dicalik putih hati berkeadaan. Asa gala pesaku adat Datuk nan bagili ditanam Datuk nan pertama di dalam kaum nasa suku. Asa haratok pesaku tinggi dan ditolong ditarukuh sawah jokora.
tambilang bosi menyudahi. Ketek disabitkan namo kilok cayo gadang dihimbaukan galah Datuk Bandaru Putih. Adek lah samo dipakai, limbago lah samo dituang. Kabau lah samo dibantai, dagiang lah samo dilapa. Tanduit lah samo digantung, tulang lah samo ditanam. Darah lah samo dikacau, kuah lah samo diminum. Gulai lah samo dimakan. Duduit lah samo rondah, togak lah samo tinggi. Duduit lah sahamparan, togak lah sapamatang. Bakato lah sahili, bajalan lah samudi. Kok patah tumbuh, kok hilang berganti. Warih dijawek pusako ditolong. Warih turun kana mudo. Sako berkisah kana mudo. Wari na indak amua hilang. Barih na indak amua pupui. Aluh na indak amua pupui. Kemudian, Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan melilitkan sehelai kain hitam yang dinamakan deta di kepala Kilok Cayo sebagai tanda bahawa Kilok Cayo sudah resmi memakai gelar pusako adat Datuk, iaitu Datuk Bandaru Putih. Pada menegakkan dan menanam gelar pusako adat Datuk Kilok Cayo itu, semua perlengkapan pakaian seorang datuk yang menyediakannya adalah Kilok Cayo sendiri, kecuali senjata karih pusako datuk dan tungkek pusako adat. Yang menyediakannya adalah Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan. Pemberian senjata-senjata itu iaitu karih pusako datuk dan tungkek pusako adat oleh Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan kepada kemenakannya Kilok Cayo Datuk Bandaru Putih adalah pewarisan harta pusako yang kedua dari seorang mamak, diwariskan atau diturun kepada seorang kamanakan. Kemudian, pewarisan atau penurun harta pusako itu dipakai sebagai sondi berpijak oleh para datuk itu. Untuk memperkuat dan mempertegas terhadap undang-undang si gamak-gamak, iaitu mengenai harta pusako tinggi yang ditaruhku oleh satu kaum, dan begitu juga dengan setiap ada pergantian seorang datuk dari datuk yang lama kepada datuk yang baru. Harta pusako datuk yang lama diterima atau diturunkan kepada datuk yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah sati datuk oleh Kilok Cayo Datuk Bandaru Putih sebagai tanggungjawab beliau seorang datuk untuk memakai dan menjalankan adat berikut dengan semua peraturannya. Sumpah Sati Datuk. 1. Bakato Bana. 2. Babue Bayi. 3. Mahukum adil. Itulah sumpah sati seorang datuk. Dilanjutkan sanksi atau hukuman bagi seorang datuk apabila seorang datuk tidak menjalankan isi sumpah sati datuk atau melanggar dan menyimpang dari isi sumpah sati datuk. Sanksi bagi seorang datuk. 1. Disiko sumpah sati datuk mangko balaku. Disiko sanksi mangko mengonai dimakan bisokewi. 2. Ke atas indak berpucut, ke bawah indak bauri, di tengah digigit kumbang. 3. Dikutuk di Rajo Sri Maharajo Dirajo, dikutuk di Datuk Ketumanggungan, dikutuk di Datuk Parapati Nasabatang. Dilanjutkan dengan pitatah pititi kata persambahan paminung koa dalam paralekan larak lerang membantai kabau sampai selesai. Maksudnya, peminum koa adalah minum teh atau minum kopi dengan segala macam hidangan kue-kue seperti nasi lemak, pisang, kalamai, waji, pani haram, bolu, kambal loyang, kue sopi, lope, lomang, dan lain-lain. Dengan ditegakkan dan ditanamnya Kilok Cayo Datuk Bandaru Putih di Sungai Tarap
Sungai Tarap sebagai pusat pengembangan daerah yang ditaruhko oleh Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan semakin kuat untuk mewujudkan Luak Nan Tigo. Dalam penegakan dan penanaman Kilok Cayo Datuk Bandar Putih inilah dimulainya dipakai kata pasambahan Jawek Bajawek. Kilok Cayo Datuk Bandar Putih adalah generasi yang ketiga dari Raja Sri Maharaja Diraja. Generasi ketiga ini perlu mengetahui tentang perjalanan sejarah raja dan perjalanan sejarah adat. Dimulai dari riwayat hidup Raja Sri Maharaja Diraja dengan rombongannya, sampai kepada dimulai dirancangnya adat dan pembuatan adat berikut dengan semua peraturannya. Dalam menegakkan dan pemberian gelar Pusaka Adat Datuk ini kepada Kilok Cayo yang diberikan gelar Pusaka Adat Datuk Bandar Putih, tentu ada sebuah pertanyaan. Mengapa bukan gelar Pusaka Adat Datuk Ketumanggungan yang diberikan kepada kemanakannya Kilok Cayo, melainkan sebuah gelar Pusaka Adat yang baru, yaitu Datuk Bandar Putih? Sebab undang-undangnya sudah dibuat untuk penurunan gelar Pusaka Adat, yaitu dari seorang mamak diturunkan kepada kemanakan. Yang sudah ada percontohannya, yaitu gelar Pusaka Adat Datuk yang dipakai oleh Sri Raja Datuk Suri Diraja, yang diturunkan atau diwariskan kepada kemanakannya Mambang Sultan yang memakai gelar Pusaka Adat Datuk Suri Diraja. Pertimbangannya adalah: 1. Dikarenakan Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan masih hidup dan masih sehat. Yang kedua, dikarenakan Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan adalah orang yang membuat adat. Kalau gelar Pusaka Adat Datuk Ketumanggungan diturunkan kepada kemanakan dan diturunkan dan turun temurun, orang-orang bisa menafsirkan salah, yaitu nanti di kemudian hari tidak jelas lagi orang yang membuat adat, sebab sebuah gelar Pusaka Adat Datuk Ketumanggungan bisa dipakai oleh banyak orang. Ketiga, gelar Pusaka Adat Datuk Ketumanggungan hanya dipakai oleh satu orang, yaitu Sultan Paduka Bahasa, dan gelar Pusaka Adat yang dipakai oleh Sultan Paduka Bahasa, yaitu Datuk Ketumanggungan, hanya sebatas umur beliau. Kemudian gelar Pusaka Adat Datuk Ketumanggungan akan dianggap punah. Kata Pusaka Adatnya dihanyutkan ke air hilir, dibonamkan ke paruh bumi, dikisai ke kosik bulan, dibuang ke langit tinggi, indak boleh dibangkit lagi. Itulah mengenai adat Datuk Ketumanggungan. Di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Adat Kelarasan Koto Piliang. Sebagai akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.